targetnya kita berolahraga tuh kan ada target heart rate ya, atau target denyut jantung. Yang sebenarnya kalau itu kita sebenarnya bisa periksa sendiri. Tiap orang limitnya itu beda-beda. Jadi limit detak jantung itu adalah 220 dikurangi usia saat itu. Jadi tiap orang pasti akan beda-beda limitnya. Mulailah dengan intensitas yang rendah. Misalnya kayak jalan kaki dulu, dites 30 menit. Ada keluhan nggak jalan kaki? Oh, kalau nggak ada keluhan, boleh dipercepat, dinaikin intensitasnya sekitar 10% per minggu. Jadi kita juga nggak buru-buru olahraga sakit jantung, udah pernah pasang ring misalnya gitu, atau pernah operasi bypass. Olahraga itu semua dianjurkan. Karena pada prinsipnya dengan kita rajin berolahraga, konsisten 5 kali seminggu tadi, harapannya tuh ada suatu pertumbuhan dari pembuluh darah baru yang kecil. Hai Healthy People. Halo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Healthy People. Mudah-mudahan hari ini, di hari Sabtu pagi ini, kita pagi-pagi banget nih mengadakan Instagram Live ya. Mudah-mudahan Healthy People yang sedang memantau Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dalam keadaan yang sehat dan tentunya penuh dengan semangat. Nah, weekend hari ini nih, hari weekend ya, hari Sabtu nih Healthy People. Kira-kira apa nih kegiatannya? Mungkin ada yang olahraga atau juga ada yang rebahan, nonton drakor atau main games. Biasanya suka kayak gitu ya untuk mengisi weekendnya. Nah, jangan kebanyakan rebahan nih Healthy People karena akan memicu berbagai macam penyakit. Tapi juga buat Healthy People yang doyan olahraga, itu juga harus memperhatikan kekuatan tubuhnya ya, fitnya gitu ya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang mengganggu kesehatannya. Seperti layaknya kita pernah mendengar nih ada selebriti ataupun ada olahragawan ya sedang olahraga ternyata ada serangan jantung. Nah, itu kenapa sih ya kita mau olahraga tapi kok was-was nih serangan jantung gitu ya dok ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Dr. Hafizah Herman, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat ya dok? Alhamdulillah Sehat. Wah, hari ini cerah banget ketemu sama dokter cantik ya Healthy People ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan Healthy People jika mau menanyakan hal-hal yang terkait dengan tema hari ini silakan saja. Kita akan buka pertanyaannya di DM Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau di kolom live chat ya selama chat ini berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, dokter Hafizah nih kalau kita pernah dengar berita ya dok ya, ada yang lagi olahraga ternyata kolaps gitu ya, pingsan ataupun henti jantung. Nah, ini jujur saja bikin saya agak-agak khawatir ya dok. Saya sebagai yang jarang olahraga gitu ya, pengen olahraga tapi kok was-was ya gitu. Nah, yang kita harus perhatikan apa aja gitu nanti ya dok ya kita akan bahas. Kemudian yang pertama mungkin dibantu dijelaskan serangan jantung sendiri ini prosesnya pengertiannya seperti apa dok? Oke, jadi serangan jantung itu sendiri pengertiannya tuh ini ya, bagi masyarakat awam tuh kan kadang semua dibilangnya serangan jantung, tapi di sini serangan jantung yang kita mau spesifikkan itu adalah adanya berkurangnya aliran darah ke otot jantung karena ada suatu penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan karena ada suatu tumpukan plak lemak gitu, atau adanya suatu spasme dari pembuluh darah atau kekakuan yang mendadak kayak gitu, yang juga akan menyebabkan aliran ke jantung akan menurun gitu. Seperti itu ya dok. Berarti aliran oksigen atau aliran darah? Aliran darah kan tentunya dia membawa oksigen ya. Jadi oksigen, nutrisi itu semuanya berkurang secara mendadak kayak gitu. Bisa juga karena tadi yang plaknya tadi itu lepas. Jadi dia langsung menyumbat 100%. Nah, akhirnya kan jantung yang harusnya terus berdetak itu nggak dapat asupan oksigen, nutrisi. Oke. Berarti bisa secara mendadak seperti itu ya dok ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri dok? Tadi penyebab yang pertama itu ada plak yang ruptur atau ada kekakuan yang mendadak kayak gitu dari pembuluh darah. Dari pembuluh darahnya. Jadi spasme itu kekakuan ya dok ya. Spasme itu kekakuan dari otot jantungnya sendiri. Kemudian jadi mompanya itu tidak seperti biasa gitu ya dok ya. Jadi akhirnya akibat yang diakibatkan karena itu jantung nggak bisa memompa darah dengan optimal ke seluruh tubuh khususnya ke otak. Nah kalau kita lagi olahraga dok, biasanya kan yang kejadian yang pernah kita ketahui ya dok, orangnya rutin olahraga, udah biasa olahraga gitu ya, olahragawan malah pernah ada tuh beritanya ya pemain bola ya Healthy People. Nah itu tiba-tiba kena serangan jantung pada saat exercise gitu ya. Nah itu kenapa ya dok kira-kira?
Jadi kalau kita bahas serangan jantung pada atlet atau orang yang udah sering berolahraga, itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama, dia terlalu memforsir olahraganya, jadi sampai batas limit nadinya tuh yang ekstrim. Jadi kalau misalnya kita berolahraga, itu detak jantung kita kan akan meningkat. Nah, peningkatannya itu sebenarnya ada nilai yang ekstrim yang harusnya kita udah harus berhenti, itu nggak boleh dipaksain, kayak gitu. Jadi bisa karena itu faktor terlalu ekstrim, jadi jantungnya berdetak terlalu kencang. Yang kedua, jadi khususnya pada atlet juga itu mungkin ada penyakit bawaan ya, seperti semacam kelainan genetik di kelistrikan jantungnya. Jadi kita sebutnya jantungnya konslet. Tapi kenapa nggak konsletnya dari dulu? Konsletnya baru saat itu. Ya itulah namanya, kalau konslet kan nggak bisa diprediksi ya. Jadi mungkin dia membawa suatu kelainan kelistrikan dari jantung. Oke, berarti kan tadi dokter juga ini ada maksimalnya loh gitu ya. Jadi ini over exercise bisa kita sampaikan gitu ya dok ya, mengeluarkan tenaga yang berlebihan pada saat berolahraga ya, seperti itu. Nah, kalau untuk tanda-tandanya sendiri dokter, yang perlu diperhatikan nih apa gitu. Jadi kita butuh untuk yang ini udah nih limitnya nih, stop deh gitu. Oke. Jadi sebenarnya targetnya kita berolahraga tuh kan ada target heart rate ya, atau target denyut jantung. Yang sebenarnya kalau itu kita sebenarnya bisa periksa sendiri. Tiap orang limitnya itu beda-beda. Jadi limit detak jantung itu adalah 220 dikurangi usia saat itu. Jadi tiap orang pasti akan beda-beda limitnya. Nah, anggaplah misalnya saat itu atletnya usianya 20 tahun atau seseorang berusia 20 tahun, berarti detak jantung maksimalnya itu 200. Nah, kita nggak boleh memacu sampai lebih dari 200 kayak gitu. Bisa dengan kita cek nadi di pergelangan ya, kita bisa cek nadi sendiri di pergelangan pakai 4 jari, jangan pakai jempol ya, karena suka salah kalau pakai jempol. Atau kalau misalnya teman-teman healthy people udah punya smartwatch juga sekarang bisa hitung detak nadi. Atau kalau kita lagi jalan di treadmill atau di sepeda di fitness center, itu kan kadang suka cek nadi kita di situ ya. Jadi idealnya sebenarnya intensitas tinggi itu ya sampai 80% dari detak jantung maksimal. Kalau bisa kita latih di situ 80%, jangan sampai 100% atau lebih. Oke, berarti perlu dipantau setiap saat pada saat kita berolahraga ya dok ya. Jadi apalagi mungkin yang jarang-jarang olahraga gitu ya dok, tiba-tiba langsung balas dendam nih langsung olahraga gitu ya. Itu nggak boleh ya dok ya kalau kayak gitu ya. Betul. Jadi kita harusnya memulai olahraga itu mulai dari yang intensitas ringan dulu. Buat kita ngetes nih kemampuan kita sebenarnya seberapa sih. Atlet pun juga untuk menjadi seorang atlet dia juga tidak langsung aktivitas yang berat kan, itu juga udah melalui proses dari minggu, bulan, dan tahun sampai bisa olahraga yang berat. Nah, kalau tanda-tandanya nih dok, nih yang harus oke deh stop gitu. Selain dari tadi heart rate-nya udah mulai maksimum gitu ya dok, apalagi dok gejalanya? Oke. Jadi healthy people kalau berolahraga itu kenali diri sendiri itu penting ya. Jadi misalnya kita udah rasanya ada sesek nafas atau nyeri dada atau berdebar-debar yang nggak wajar ya. Healthy people pasti ngerasain kalau detak jantungnya tuh berdegupnya kencang, itu bisa di slow down atau istirahat aja dulu gitu. Istirahat, tarik nafas, jangan lupa juga kadang olahraga tuh suka lupa minum ya. Betul. Jadi dehidrasi itu juga jadi salah satu faktor detak jantungnya akan berdetak lebih cepat karena namanya kita olahraga itu kan akan keluar keringat ya. Nah, di situ juga kita harus refill lagi cairannya. Ya, betul. Jangan sampai dehidrasi ya, dok. Jangan sampai dehidrasi. Ya. Nah, air minumnya nih, dok. Kan air putih ya. Gitu ya. Air putih, harus air putih nih, air putih nggak boleh yang berwarna-berwarna dulu ya gitu. Nah, ada yang kadang-kadang gini dong, waktu saya dulu masih sekolah ya, kita olahraga gitu ya. Ada yang karena haus banget minumnya air dingin. Nah, itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Air dingin yang lebih baik air dingin atau suhu normal biasa? Sebenarnya nggak ada perbedaan ya antara air dingin sama air air biasa gitu ya. Cuma karena air dingin itu kan suhunya dingin ya. Jadi sementara tubuh kita tuh punya suhu normal sekitar 36 derajat ya. Dan di dalam tubuh kita itu lebih lebih hangat lagi ya. Jadi mungkin kalau kita minum air dingin
kadang badan kita kaget aja gitu, tapi sebenarnya nggak ada bedanya. Mungkin kalau dia merasa lebih segar dengan minum air dingin nggak masalah. Oke, baik. Berarti nggak ada pengaruhnya ya dok ya. Baik dok. Nah kalau untuk kejadian-kejadian yang tadi telah disebutkan nih dok, dadanya jantungnya berdebar lebih kencang nih, kemudian nadinya juga. Nah itu pertolongan yang dapat dilakukan pertama kali apa aja dok? Kayak yang pertama tadi istirahat dulu, tarik nafas, tunggu slow down. Terus udah gitu kalau emang ternyata dengan istirahat nyerinya masih menetap, teman-teman atau healthy people bisa minta tolong sama orang sekitar kalau itu dirasa udah kok ini kayaknya nggak normal ya, minta tolong, segeralah minta tolong, karena beberapa kejadian serangan jantung kan orangnya sampai pingsan ya, jadi belum sempat minta tolong kayak gitu. Jadi kalau memang udah merasakan sesuatu, ini aja minta pertolongan ya. Baik. Kadang juga itu juga mendadak, jadi susahnya serangan jantung itu ya memang kejadiannya mendadak, apalagi yang benar-benar akut sampai penurunan oksigen ke otak, ya benar-benar bisa sampai pingsan kan. Sampai pingsan ya, nggak sadarkan diri, kemudian ya tanpa adanya bantuan jadi henti jantung, seperti itu ya dok ya. Nah baik dok, kalau ada faktor risiko lain lagi nggak sih dok yang meningkatkan terjadinya serangan jantung pada saat kita berolahraga selain dari yang intensitas olahraganya? Iya. Jadi kita harus udah mulai kan mengetahui tubuh kita nih sebenarnya kondisinya sekarang kayak apa sih. Jadi disarankan buat healthy people yang udah usianya 40 tahun ke atas itu ya cek general check up aja. Apakah punya ada faktor resiko diabetes atau kolesterol atau darah tinggi, itu harus udah mulai tahu ya. Karena faktor-faktor tersebut itu yang akan menjadi suatu resiko untuk penumpukan plak di pembuluh darah koroner tadi, pembuluh darah jantung yang ngasih makan ke jantung gitu. Dan sekarang ya karena kalau dulu memang rekomendasinya 40 tahun ke atas ya, tapi dengan sekarang kita gaya hidupnya memperoleh makanan gula-gula itu gampang dan instan ya dok, instan, mudah, terus kebanyakan orang-orang overeating dari usia masih muda kayak gitu, obesitas juga, jadi itu kan pengaruh juga ke kadar kolesterol yang tinggi. Tapi juga healthy people harus ingat, belum tentu orang yang kurus itu kolesterolnya nggak tinggi, jadi lebih baik mendingan dicek aja. Terus kalau memang kita punya faktor resiko tersebut ya dikontrol, ketemu dokter, periksa rutin sesuai anjuran dokter. Nah, itu salah satu jangka panjang kita mengurangi resiko-resiko untuk kita mengalami serangan jantung saat berolahraga. Oke, baik dok. Nah tadi dokter Hafizah sudah sering banget ngomongin masalah plak di jantung. Nah itu kalau kita pengen tahu kita ada nggak sih gitu. Nah itu pemeriksaannya cukup melalui pemeriksaan darah yang berupa macam-macam tadi ya, kolesterol dan lain-lain, atau ada pemeriksaan lain ya dok? Jadi kalau sebenarnya kita mau tahu ada plaknya atau enggak, sebenarnya kita harus kateterisasi jantung atau CT scan jantung. Tapi itu kan semua kan invasif ya, artinya untuk menuju ke sana banyak yang harus kita screening dulu. Jadi antara lain pertama kita harus cari dulu riwayatnya selama ini gimana kalau beraktivitas, kedua pemeriksaan fisiknya seperti apa. Kemudian ada pemeriksaan treadmill test yang bisa kita lakukan untuk mencari tahu ada nggak sih kemungkinan penyempitan ini saat olahraga. Jadi kita bisa screening dengan treadmill dulu. Bedanya kan kalau kita olahraga di luar itu nggak kita pantau rekam jantungnya, kalau di treadmill sambil kita pantau rekam jantungnya. Jadi sebelum terjadi serangan jantung, dokter jantung udah bisa lihat, oh ini ada kemungkinan penyumbatan kayak gitu. Dari treadmill juga kita bisa mengukur seberapa sih kemampuan seseorang, kebugarannya. Dari situ kita bisa menentukan mulai dari level berapa olahraganya. Baik. Nah ini nyambung juga ke pertanyaan saya yang tadi nih dok. Kalau udah lama nggak olahraga gitu kan ya dok. Nah kemudian usianya juga udah 30 ke atas, 40 ke atas. Mungkin sarannya boleh cek dulu ke ini ya dok, melakukan medical check up dulu ya? Seperti itu ya? Boleh medical check up kalau misalnya sempat waktunya ya. Dianjurkan gitu di atas 40 tahun untuk medical check up. Tapi kalau misalnya belum sempat juga, mulailah dengan intensitas yang rendah. Misalnya kayak jalan kaki dulu, dites 30 menit, ada keluhan nggak jalan kaki? Oh kalau nggak ada keluhan, boleh dipercepat, dinaikin intensitasnya sekitar 10% per minggu. Jadi kita juga nggak buru-buru olahraga itu. Yang penting dari olahraga itu adalah konsistennya. 30 menit sehari, minimal 5 kali seminggu. Terus selain jalan kaki juga bisa
misalnya sepedaan dulu atau berenang. Itu semua juga dimulai dari pelan-pelan dulu. Nanti kalau udah yakin tidak ada keluhan selama olahraga, baru ditingkatkan. Nah, gimana buat healthy people yang ada keluhan nih, baru jalan 15 menit kok udah capek. Coba istirahat dulu, terus dilanjutin lagi. Tapi kalau misalnya sampai untuk melakukan aktivitas sehari-hari di rumah itu juga udah capek, itu tandanya healthy people harus periksa ke dokter. Oke. Nah, ini tanda-tandanya banyak banget tadi udah dikasih tahu sama Dokter Hafizah ya. Jadi kita tetap harus mawas diri juga ya, Dok ya. Kita kenali badan kita sendiri nih, healthy people, sebelum melakukan olahraga. Kenali juga ada nggak sih penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah ada nih di tubuh kita. Nah, itulah gunanya medical check up secara rutin healthy people, terutama kalau yang sudah di atas 35 ya, Dok ya. Itu biasanya disarankan adanya pemeriksaan EKG dan juga ditambah sama treadmill tadi yang Dokter Hafizah sampaikan gitu. Ternyata fungsinya itu loh, nggak cuma lari-lari aja kalau untuk treadmill ya, Dok ya. Ternyata bisa untuk ngecek kekuatan dari jantung kita. Dok, kita beralih dulu ke pertanyaan dari healthy people ya, Dok ya. Saya mau tanya, saya punya saudara meninggal kena serangan jantung, dia tidak ada riwayat penyakit jantung, tapi dia terkena serangan jantung ketika bermain badminton. Apa saja yang menyebabkan terjadinya serangan? Oh ya, ini tadi sudah dijawab ya, Dok ya. Apa saja yang menyebabkan terjadinya serangan jantung ketika olahraga malam hari? Oh, malam hari. Gimana, Dok ya? Sebenarnya siang malamnya itu nggak berbeda ya. Sebenarnya siang malamnya nggak berpengaruh. Cuma kita harus perhatikan ya di sini. Tadi kan sempat kita bahas olahraganya, kita mulai tuh dari olahraga yang ringan intensitasnya, kayak jalan kaki, terus misalnya jogging dulu, atau sepeda atau berenang. Nah, itu semua itu olahraga yang kita sebutnya endurance ya, jadi ketahanan. Beda sama olahraga kayak badminton, tenis, volley, sepak bola atau futsal, dan olahraga kompetitif lainnya. Itu dia akan memerlukan suatu effort yang mendadak, yang cepat dan yang berat gitu ya. Jadi kan harus lari ke sana, lari ke sini gitu, dan itu semuanya mendadak. Tentunya pada jantung normal, jantung yang aliran pembuluh darahnya itu baik, itu nggak ada masalah karena jantungnya bisa ngikutin terus untuk sampai level ke sana. Cuma kalau misalnya tadi udah mulai ada penyumbatan pembuluh darah koroner yang ngasih makan ke jantung, ya tentunya jantungnya kan harus bergerak dan beradaptasi cepat ya, detaknya harus naik cepat, kontraksinya harus jadi cepat, tapi makanannya nggak nambah, makanannya nggak nambah, makanya di situ bisa terjadi serangan jantung. Nah, makanya tadi kita juga nggak tahu karena yang namanya tanda-tanda dari sakit jantung ya serangan jantung itu yang pertama. Jadi kadang kalau untuk aktivitas biasa itu nggak ada masalah, karena ya aktivitas biasa kan santai, jantungnya juga naik turunnya, detak jantungnya santai, nggak cepat gitu. Jadi itu yang kenapa kita harus screening, karena tanda pertamanya adalah serangan jantung itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya belum yakin akan kemampuan level kebugarannya, lebih baik dimulai dari yang minimal dulu. Dan khususnya buat orang-orang yang sebenarnya punya faktor risiko. Jangan-jangan sebenarnya saudaranya tadi punya faktor risiko yang lain, gula tapi nggak ketahuan, kolesterol, darah tinggi, itu dia yang harus kita cari tahu. Dan buat healthy people mungkin tadi kan kita pakai umur patokannya 40 ya, tapi kalau healthy people yang di bawah 40 tahun mau ngecek itu nggak apa-apa, apalagi yang misalnya ada faktor keturunan dari keluarganya, misalnya ayah ibunya punya sakit diabetes mellitus atau gula, atau ayah ibunya punya darah tinggi dari muda gitu, atau ayah ibunya itu punya riwayat serangan jantung tapi masih di usia di bawah 50 tahun. Kayak gitu. Itu kita sebut faktor risiko keluarga. Faktor risiko keluarga. Ya baik. Nah, itu healthy people mudah-mudahan tadi yang sudah bertanya dapat menjawab pertanyaannya ya. Jadi dijelaskan jelas banget tadi Dokter Hafizah sudah menjelaskan ya. Mungkin aja ada faktor risikonya cuma yang tidak disadari seperti itu ya. Jadi memang balik lagi kita harus ngecek lagi nih kondisi tubuh kita gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau tadi dokter sampaikan mungkin punya penyakit bawaan gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang penyakit jantung bawaan, Dok. Atau yang sudah ada riwayat penyakit jantung, pernah serangan jantung. Boleh nggak olahraga? Dan kalau boleh, yang seperti apa sih olahraga yang aman gitu, Dok? Jadi olahraga tuh malah sangat dianjurkan ya. Buat orang yang punya sakit jantung bawaan, punya penyakit jantung bawaan ini banyak juga ya bentuknya. Kalau yang kita tahu jantungnya bocor, atau katupnya bocor, atau yang tadi yang kayak atlet tadi kan ada yang konslet listriknya kayak gitu.
Ya, itu yang agak sulit ya untuk diketahui karena itu screeningnya harus lebih mendalam lagi. Dan biasanya ya dia ada riwayat keluarga lain juga yang ada meninggal mendadaknya. Itu nanti mungkin kita bisa bahas terpisah. Terus kalau misalnya ada yang sakit jantung udah pernah pasang ring misalnya gitu, atau pernah operasi bypass, olahraga itu semua dianjurkan. Karena pada prinsipnya dengan kita rajin berolahraga, konsisten 5 kali seminggu tadi, harapannya tuh ada suatu pertumbuhan dari pembuluh darah baru yang kecil. Kita sebutnya angiogenesis ya, yang baru. Jadi dengan olahraga itu secara umum akan meningkatkan level kebugaran kita dan akan meningkatkan kemampuan fisik kita juga. Walaupun tadi saya jantungnya pompanya udah nggak bagus kayak gitu, itu tetap bisa meningkatkan. Jadi sehari-hari targetnya kita nggak cepet capek, ngos-ngosan. Kan orang-orang dengan penyakit jantung tuh biasanya keluhannya kalau aktivitas jalan sedikit udah capek gitu, ngos-ngosan. Nah, olahraga itu untuk memperbaiki itu tadi. Mulainya selalu tadi harus dari yang intensitasnya rendah dulu. Jadi dicoba dulu jalan kaki 30 menit. Gimana kalau misalnya kakinya sakit nih, kan banyak yang usia lanjut juga kakinya sakit gitu, lututnya sakit kayak gitu. Nah, jadi selain harus konsultasi juga mungkin sama dokter ortopedi atau dokter saraf terkait masalahnya itu, apakah bisa diperbaiki masalah sendi-sendinya, sambil jalan mungkin bisa olahraganya renang. Itu yang low impact buat organ tubuh kita yang di bawah. Atau sepeda gitu, bisa alternatif yang lain. Tapi semua harus mulai pelan-pelan dan cek dulu kadar kemampuannya. Oke. Baik. Nah, ini mantep banget nih. Jadi jangan takut dan jangan ragu kalau memang sudah ada riwayat penyakit jantung atau pernah serangan jantung, kemudian ada jantung bawaan, penyakit jantung bawaan. Nah, jangan khawatir dan jangan malah membatasi diri, saya nggak mau olahraga gitu karena ada penyakit jantung, takut ada serangan jantung, nggak juga gitu. Jadi tadi Dr. Hafizah sudah sampaikan nih, healthy people pelan-pelan dulu, intensitasnya juga yang ringan-ringan dulu, jangan langsung diforsir. Pokoknya mau cepet-cepet sehat gitu ya, langsung 1 jam jalan kaki gitu ya. Jalannya juga mungkin yang santai-santai ya dok ya, jalannya dulu aja, baru nanti kita naikin kecepatannya ya dengan kemampuan sendiri ya. Dan hindari dulu olahraga yang kompetitif. Kalau olahraga yang kompetitif biasanya dia harus perlu tenaga yang lebih ekstra ya. Buat pasien-pasien atau healthy people yang udah punya sakit jantung, treadmill tadi kan kita bahas bisa mengukur kebugaran ya. Jadi menentukan, ini bisa nggak ya kompetitif, karena mungkin suka banget deh badminton kayak gitu. Treadmill tuh juga bisa menentukan dari situ. Kita lihat dengan detak jantung sekian bisa nggak nih? Nah, baik nih healthy people. Jadi untuk jiwa-jiwa kompetitornya ya nih, dan diturunkan dulu nih, mesti direm dulu kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu ya. Baik dok. Nah, kalau untuk asupan makanan nih dok, yang baik buat jantung kita supaya sehat apa aja dok? Prinsipnya adalah makanan-makanan yang rendah garam. Nah, rendah garam di sini tuh bukan dalam artian healthy people nggak boleh makan garam, makannya harus yang hambar-hambar gitu ya. Nggak enak banget itu. Tapi sebenarnya asupan garam terbanyak kita itu malah sumbernya dari makanan-makanan yang mengandung MSG, gitu ya. Jadi MSG mononatrium glutamat, atau kalau misalnya teman-teman jeli suka baca di labelnya itu nggak ada tuh tulisannya tanpa MSG. Tapi sebenarnya dia akan tulis dengan mononatrium glutamat. Yang secara rumus kimia ya natrium dan sodium itu adalah hal yang sama gitu. Dan semakin banyak ada di kandungan makanan kita, itu rasanya bukan semakin asin tapi akan semakin gurih atau umami. Jadi kita nggak akan keasinan. Beda halnya dengan kalau healthy people masak sendiri terus pakai garam, gula sebagai penyedap alaminya, atau misalnya bikin kaldu sendiri sebagai penyedap alaminya, tentunya garamnya juga nggak akan banyak-banyak kan. Kalau keasinan nggak akan dimakan juga, betul. Gitu. Jadi yang paling penting itu adalah hindari makanan-makanan yang mengandung MSG, dan ini banyak banget di makanan instan dan kemasan. Selalu ada, kalau nggak laku ya nanti. Betul. Terus udah gitu gula tuh sekarang disadari dari penelitian bahwa memang gula ini akar dari berbagai penyakit. Pertama bisa menyebabkan sindrom metabolik atau sakit diabetes mellitus tadi, yang mana kalau seseorang itu udah punya suatu sakit diabetes, pembuluh darahnya itu akan rusak.
Nah, kerusakan tadi itu nanti akan ditutup dengan plak-plak. Tubuh kita tuh berusaha untuk memperbaiki, tapi ditutupnya pakai plak. Tapi secara tidak langsung dalam jangka panjang dia akan menutup aliran darah. Timbul masalah baru lagi ya. Timbul masalah baru. Nggak cuma di jantung aja. Kenapa sih kadang jantung sama stroke yang duluan? Iya, betul. Kenapa nggak ada di masalah kaki atau di pembuluh darah yang lain? Karena pembuluh darah yang lain ukurannya relatif besar. Kedua, banyak percabangan yang lain. Sementara kalau di jantung dan di otak, aliran darahnya tuh tidak saling, kita sebutnya kolateral ya, tidak saling bertemu. Jadi kalau di sini tersumbat, ya udah segitu sekian banyak areanya nggak dapat aliran darah yang cukup gitu. Akhirnya jadi bikin stroke, bikin serangan jantung. Sementara kalau di tangan, di kaki itu pembuluh darahnya saling silang gitu. Jadi walaupun di situ ada sumbatan, mungkin keluhannya nggak akan berasa. Nggak akan berasa ya, dan masih bisa aktivitas seperti biasa. Oke, baik dok. Ini ngomongin serangan jantung sama stroke sih sebenarnya rada-rada ini ya healthy people ya, pagi-pagi hari Sabtu kita ngomonginnya agak-agak serius, tapi ini sangat-sangat sangat-sangat perlu diketahui oleh kita semua ya healthy people ya, supaya ya kita memantau juga badan kita sendiri dan juga menghindari risiko-risiko yang terjadinya serangan jantung tadi, seperti itu ya dok. Sebagai penutup mungkin bisa disampaikan ke healthy people tips-tipsnya nih dok untuk mencegah serangan jantung saat olahraga, dan juga secara general atau secara umum untuk kesehatan jantung seperti apa. Oke, jadi yang pertama tadi kenali diri kita sendiri ya. Kita mulai olahraga dari intensitas yang ringan, tapi harus rutin dan konsisten. Jadi pelan-pelan insya Allah dia akan kuat sendiri tubuh kita. Kedua, untuk usia yang di atas mungkin udah 30 tahun, 40 tahun ke atas, di mana masa ototnya itu kan akan menurun ya. Jadi latihan beban itu juga penting sebenarnya. Jadi kita harus latihannya aerobik, yang tadi jalan, renang, sepeda, dengan anaerobik yang angkat beban gitu. Karena kan otot itu butuh kita jaga masanya atau beratnya itu dengan latihan beban. Jadi selang-seling latihannya ya. Terus udah gitu asupan gizi juga penting, dimana tadi hindari makanan yang kadar MSG-nya atau garamnya tinggi, terus gula, satu lagi kolesterol tinggi. Yang ketiga screening. Jadi healthy people harus mulai cek sadar kesehatannya gimana. Nggak usah takut, nggak usah malu ke dokter. Kalau kita tahu dari awal, itu malah sesuatu kondisi yang benar-benar bisa dijaga. Kadang takut kan, aduh masih kayak gini harus minum obat. Justru nggak semua itu harus diobatin pakai obat. Kalau masih awal, kita malah bisa atur gimana caranya supaya nggak perlu pakai obat kalau masih awal ya. Itu konsultasi sama dokter, spesialis jantung terdekat dari tempatnya healthy people bisa. Terus apa lagi ya tadi? Ya udah. Baik. Jangan lupa semangat, dan jangan lupa juga kalau yang mau olahraga itu balik lagi tadi ya, jangan terlalu diforsir ya healthy people. Dari saya ambil dari kutipan dari dokter Hafizah tadi, jangan terlalu diforsir, jangan over exercise juga, karena ya itu untuk menghindari adanya serangan jantung pada saat berolahraga gitu ya dok ya. Baik, senang sekali hari ini, pagi ini ketemu sama Dr. Hafizah, juga memberikan informasi tentang kesehatan ke healthy people semuanya. Nah, mudah-mudahan tadi pesan-pesan dari Dr. Hafizah dapat diterima oleh healthy people semuanya ya, dan bermanfaat untuk di sehari-harinya healthy people. Nah, untuk konsultasi ke Dr. Hafizah, jika healthy people mempunyai masalah jantung atau mau konsultasi nih, abis medical check up jantung, kemudian mau konsultasi ke dokter jantung, Dr. Hafizah ada di Rumah Sakit Harapan Bunda di setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Nah, saya ulangi ya healthy people, setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di jam 8 sampai dengan jam 12 siang, Dr. Hafizah Herma, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Harapan Bunda. Jika healthy people ingin melakukan pendaftaran, bisa juga melalui WhatsApp ya healthy people ya di 0813 8045 3716. Nah, healthy people mungkin sekian dari kami untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat healthy people semua. Terima kasih banyak Dr. Hafizah untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan senang, dan kita kapan-kapan kita akan memberikan edukasi yang lain lagi ya dok ya. Baik healthy people, semoga bermanfaat sekali lagi untuk healthy people dan juga keluarga di rumah. Selamat menikmati weekend atau akhir pekan hari ini. Keep healthy and happy.